الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'al huda ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Hadirin hadirah rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan di bulan Ramadan ini tahun 1442 Hijriah kita masih tetap melaksanakan saum dengan penuh perhitungan, dengan penuh harapan untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan, apa yang kita kerjakan, Allah memberikan berlipat-lipat pahala, berlipat-lipat ganda pahala bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga dicurahkan pada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan tak lupa kita selaku umatnya yang taat patuh pada ajarannya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatul uzma darinya. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wa qala aidan wasta'inu bis sabri was shalah. Kaum muslimin, pada kesempatan tausiah pada waktu ini, insyaallah saya akan menyampaikan satu materi tentang keutamaan salat dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada di muka bumi ini. Kaum muslimin, sudah kita pahami dan sudah kita rasakan, yang namanya permasalahan itu pasti akan menerpa siapapun yang ada di muka bumi ini. Tidaklah termasuk orang yang beriman kalau kita tidak mendapatkan ujian ataupun cobaan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menguji kadar keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya berbagai permasalahan ini ada yang bisa diselesaikan dengan cara yang simpel, mudah. Ada yang tidak bisa diselesaikan secara mudah dikarenakan peliknya permasalahan yang ada di muka bumi ini. Masalah keluarga, masalah ekonomi, yang paling besar adalah masalah bangsa dan negara ini. Tentunya banyak orang yang mensikapi masalah ini dengan secara serampangan. Ada yang dengan cara meminum minuman khamar, ada yang dengan cara naudzubillah, summa naudzubillah, bunuh diri dan lain sebagainya. Allah Subhanahu wa taala, 2 bulan kemarin kita melaksanakan Isra dan Mi'raj atau peringatan Rajaban kalau di kampung. Tentunya hal ini menjadikan peringatan buat kita semua tentang pentingnya sholat.
Pentingnya sholat inilah yang menyebabkan banyak orang yang kadang bahagia dengan adanya sholat, merasa teringankan dengan adanya sholat, tapi seringkali banyak yang merasakan sholat adalah beban. Sholat menjadikan sesuatu rangkaian kegiatannya terbengkalai. Sholat merusak daripada agenda-agenda yang ada. Banyak orang-orang menyikapi masalah sholat. Tentunya bagi kita orang yang beriman, bagi kita yang notabene-nya Islam, yang mempunyai kewajiban untuk melaksanakan sholat minimalnya 5 waktu, ditambah dengan sholat-sholat sunnah yang lainnya. Ya, dalam kegiatan Isra Mi'raj Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk 50 waktu. Tetapi ternyata Allah ringankan dengan permintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diturunkan menjadi 5 waktu yang pahalanya sama dengan 50 waktu. Kaum muslimin, coba kita lihat beberapa hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa salat harus menjadikan pangkal utama dari permasalahan ini bisa terselesaikan? Yang pertama, awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yaumal qiyamah as-shalah. Fa idza salahat salaha lahu sa'iru 'amalihi wa in fasadat fasada sa'iru 'amalihi. Awal pertama yang dihisab pada hari kiamat yaitu salat. Apabila baik salatnya, maka seluruh amal perbuatan kita akan baik. Apabila salat kita rusak, maka seluruh amal seluruh kita itu akan terkena rusak juga ataupun fasadah. Kaum muslimin rahimakumullah, dengan awalnya salat sebagai tumpuan ketika melaksanakan ketika hari kiamat nanti, ya, tentunya ini menjadikan satu sinyal bahwa segala urusan di muka bumi ini, permasalahan di muka bumi ini bisa selesaikan atau bisa ada solusinya setelah kita melaksanakan sholat. Pertanyaannya, sholat bagaimanakah yang bisa memberikan arahan atau memberikan langkah kita bisa menyelesaikan permasalahan? Yang pertama, jangan jadikan pelaksanaan sholat hanya sekedar menghilangkan rutinitas atau kewajiban saja. Jadikan itu sebuah kebutuhan. Sehingga ketika kebutuhan itu terpenuhi, maka tenanglah hati kita. Kalau hanya sekedar melaksanakan karena sebuah kewajiban, keluar dari bagian-bagian sholat atau pelaksanaan sholat, maka permasalahan tetaplah ada dibawa ke rumah dari tempat masjid ataupun musola. Tetapi apabila merasakan ini kebutuhan, merasakan ini sesuatu yang harus dilakukan karena kita sebagai muslim, maka kebutuhan ini adalah salah satunya adalah untuk menghilangkan keresahan atau permasalahan yang ada di muka bumi ini. Kaum muslimin, ya, dalam sebuah hadis dikatakan juga bahwa ketika kita bagus dalam sholatnya, maka kita termasuk orang yang sukses. Apabila kita rusak dalam melaksanakan sholatnya, maka rugilah bagi orang-orang yang melaksanakannya. Yang kedua, setelah kita merasakan bahwa ini kebutuhan, jadikan sholat itu, ya, sebagai sarana, ya, untuk menghilangkan kemungkaran. Inna salata tanha anil fahsai wal munkar. Yang kedua yaitu caranya dengan mengerti apa yang dimaknai dalam sholat. Khusyuklah di sana, ya, khusyuk dalam melaksanakan sholat, sehingga setiap permasalahannya akan insya Allah terpecahkan. Ada permasalahan apapun, Rasulullah SAW pernah melakukan ini. Ada masalah sedikit di masalah keluarga, masalah kemasyarakatan, Rasulullah langsung sholat 2 rakaat, masuk ke masjid, Allahu Akbar, melaksanakan 2 rakaat. Kemudian adalah wahyu yang datang untuk menyelesaikan masalah. Pun kita sebagai umat Rasulullah tidak jauh dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Ada masalah, jangan diselesaikan dengan kepala panas. Walaupun hati dingin, kepala panas tetaplah akan merusak. Turunkan tensi emosi kita ketika ada permasalahan. Ketika ada permasalahan, turunkan hati kita untuk merendah serendah-rendahnya dan meminta ampun kepada Allah dengan cara salat.
Salat dikatakan ad-du'a. As-salah hiya ad-du'a. Doa di sanalah letak di mana kita menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa di sanalah kita menyerahkan segala gundah gulana. Kita menangis di sana. Kita merintih kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang jadi permasalahan kita terpecahkan dengan adanya salat. Minimal 2 rakaat. Apapun disebutkannya, salat mutlak atau salat apapun, ya. Tetapi di sanalah letak salat yang insya Allah akan memecahkan masalah yang kita punyai. Kisah Rasulullah tadi yang menyatakan setiap ada permasalahan selesaikanlah dengan salat. Artinya apa? Insya Allah Allah akan menyayangi kita dengan menyelesaikan masalah-masalah kita. Ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kita tidak akan terbebani oleh permasalahan apapun kecuali kita mampu untuk menyelesaikan permasalahan itu. Hadirin rahimakumullah. Tentunya yang paling penting adalah di sini adalah jiwa keikhlasan. Jiwa keikhlasan kita dalam melaksanakan salat itu dengan sebaik-baiknya. Setelah kita menjiwai dengan keikhlasan kita dalam salat, kita serahkan segala jiwa dan raga kita. Kita turunkan nafsu amarah kita. Insya Allah Allah akan memberikan hidayah kepada kita sekalian untuk menyelesaikan setiap permasalahan yang ada di muka bumi ini. Akhirnya, saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, kekasih Allah yang insya Allah ingin mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, ingin mengharapkan syafaat dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya yang jadi harapan adalah bagaimana setiap permasalahan ini bisa selesai atau bisa terkurangi beban kita dengan cara salat. Oleh karena itu, teman-teman sekalian, kaum muslimin rahimakumullah, sahabat-sahabat semua, ya, adanya masjid, adanya mushola, ada salat di rumah, laksanakan ketika ada permasalahan-permasalahan yang menghimpit dada kita, menghimpit otak kita, menghimpit perasaan kita. Demikian yang bisa Anda sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita hidayah, memberikan kepada kita kekuatan, dan selalu mengingatkan kita bahwa dengan salat insya Allah tanha anil fahsa iwal mungkar, akan menghindarkan diri dari kita dari perbuatan keji dan mungkar. Aqulu qouli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Aqulu qouli hadza wastaghfirullahal azim billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadhanu siyamun wa du'a'u, Ramadhanu amanun wa safa'u, Ramadhanu siyamun wa du'a'u, Ramadhanu amanun wa safa'u, Ramadhan